Di tepi barat Eropa, ketika daratan berhenti dan samudra mengambil alih segalanya, berdirilah sebuah negeri yang kecil namun legendaris, Portugal. Sebuah negara yang luasnya hanya seukuran sebuah provinsi di benua lain, namun pengaruhnya telah menjangkau separuh dunia. Portugal bukan hanya sekadar titik di peta. Ia adalah perjalanan waktu, kisah keberanian manusia menantang cakrawala, dan harmoni antara laut, sejarah, dan jiwa. Di ujung barat semenanjung Iberia, Portugal memanjang dari pegunungan utara hingga tebing selatan yang memeluk Samudra Atlantik. Negeri ini kecil, tapi indah dan padat cerita. Iklimnya hangat, tanahnya subur, dan lautnya tak pernah tidur. Inilah negeri tempat laut bukan penghalang, tapi jendela menuju dunia. Sebelum bangsa ini bernama Portugal, wilayahnya telah menjadi panggung panjang peradaban. Bangsa Iberia pertama kali menempatinya, disusul Romawi yang meninggalkan jejak berupa jalan-jalan batu dan kota kuno seperti Evora dan Coimbra. Kemudian datang bangsa Visigoth, hingga akhirnya pada abad ke-8, orang-orang Moor dari Afrika Utara menaklukkan hampir seluruh semenanjung. Selama berabad-abad, dua kekuatan besar, Kristen dan Islam, bertarung memperebutkan tanah Iberia. Namun dari peperangan panjang itulah, lahir sebuah bangsa yang tangguh dan berani bermimpi. Abad ke-12 menjadi titik awal sejarah Portugal sebagai sebuah negara. Dari wilayah kecil bernama County of Portugal, seorang bangsawan muda bernama Afonso Henriques menentang kekuasaan Moor dan juga tuannya sendiri, Raja Leon dari Spanyol. Dengan keberanian luar biasa, ia memproklamasikan kemerdekaan dan menobatkan dirinya sebagai Raja Afonso I dari Portugal pada tahun 1139. Sejak itu, lahirlah Kerajaan Portugal, menjadikannya salah satu kerajaan tertua di Eropa yang batas-batasnya hampir tak berubah hingga kini. Bagi Afonso Henriques dan rakyatnya, laut adalah pelindung sekaligus harapan. Laut yang luas dan misterius menjadi tantangan yang kelak akan mereka taklukkan. Dan di sanalah, takdir Portugal mulai terbentuk, takdir sebagai bangsa pelaut dan penjelajah. Abad ke-15 adalah masa keemasan Portugal, zaman penjelajahan besar, The Age of Discovery. Segalanya dimulai dengan seorang pangeran visioner bernama Henry the Navigator. Ia mendirikan pusat navigasi dan pelatihan pelaut di Sagres, ujung selatan Portugal. Dari sinilah lahir generasi baru penjelajah yang tak takut menembus cakrawala yang tak dikenal. Mereka berlayar dengan kapal karavel, kapal kecil yang lincah dan mampu menantang gelombang Atlantik. Tujuannya sederhana namun ambisius, menemukan jalur laut menuju kekayaan timur, tanpa harus melewati jalur darat yang dikuasai pedagang Arab dan Italia. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias menjadi orang Eropa pertama yang berhasil mencapai ujung selatan Afrika dan menamainya Tanjung Harapan Baik. 1 dekade kemudian, Vasco da Gama berhasil melanjutkan perjalanan itu hingga ke India, membuka jalur perdagangan laut langsung antara Eropa dan Asia. Kapal-kapal Portugal pun mengibarkan layar ke seluruh penjuru bumi. Mereka mencapai Brasil di barat, Goa di India, Malaka di Asia Tenggara, dan Makau di Tiongkok. Portugal menjadi kekaisaran maritim pertama di dunia, kecil di daratan, namun raksasa di lautan. Di bawah bendera salib merah di layar putih, mereka menanam pengaruh dan membangun pos perdagangan, gereja, serta benteng di seluruh dunia. Lisbon pun berubah menjadi pusat dunia, tempat bertemunya rempah, emas, gading, dan manusia dari segala bangsa. Kekayaan besar mengalir ke Lisbon. Istana megah dibangun, gereja berlapis emas, dan seniman menciptakan arsitektur baru yang unik, gaya Manueline, campuran antara gotik dan simbol laut. Namun di balik kemegahan itu, bayangan gelap ikut tumbuh. Kekaisaran yang besar juga berarti keserakahan yang besar. Perdagangan rempah dan emas perlahan bergeser menjadi perdagangan manusia, perbudakan dari Afrika. Dan Portugal, seperti banyak kekaisaran lain pada masanya,
turut menjadi bagian dari sistem kejam itu. Sementara itu, pesaing baru mulai muncul. Spanyol, Inggris, dan Belanda menantang dominasi Portugal di lautan. Pada tahun 1580, setelah wafatnya Raja Sebastião tanpa pewaris, Portugal jatuh di bawah kekuasaan Spanyol selama 60 tahun. Saat mereka kembali merdeka, dunia sudah berubah, dan sebagian besar koloni mereka telah direbut oleh bangsa lain. Tanggal 1 November 1755 menjadi hari kelam dalam sejarah Portugal. Pada pagi hari yang tenang, saat umat berkumpul di gereja untuk hari misa semua orang kudus, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Gempa besar meluluh lantakkan Lisbon. Tsunami menghantam pelabuhan, dan kebakaran besar melanda kota selama berhari-hari. Lebih dari 60.000 orang tewas, dan separuh kota hancur. Kehancuran itu mengguncang bukan hanya Portugal, tapi juga pikiran dunia. Filsuf seperti Voltaire menulis tentang bencana ini dalam karya-karyanya, mempertanyakan makna iman dan penderitaan manusia. Namun di tengah kehancuran, muncul tokoh luar biasa, Marquis de Pombal, Perdana Menteri Portugal. Dengan ketegasan luar biasa, ia memimpin rekonstruksi Lisbon secara total, membangun kota dengan tata letak baru, arsitektur tahan gempa, dan sistem modern. Kota ini menjadi contoh urban planning paling maju di Eropa abad ke-18. Dari abu, Lisbon bangkit, seperti burung phoenix yang menolak punah. Abad ke-19 membawa angin baru dan badai. Koloni terbesar Portugal, Brasil, memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1822 di bawah Dom Pedro I, putra Raja Portugal sendiri. Kehilangan Brasil berarti kehilangan sumber utama kekayaan. Portugal pun jatuh ke dalam krisis ekonomi dan politik yang panjang. Serangkaian perang saudara, perebutan tahta, dan pergolakan sosial melemahkan kerajaan. Pada tahun 1910, rakyat akhirnya menumbangkan monarki dan mendirikan Republik Portugal. Namun masa-masa Republik awal penuh kekacauan dan instabilitas. Pada 1932, muncul sosok Antonio de Oliveira Salazar, seorang ekonom konservatif yang kemudian menjadi diktator. Ia membangun rezim Estado Novo, sebuah pemerintahan otoriter yang menekankan tradisi, agama, dan nasionalisme. Portugal tertinggal di belakang negara Eropa lainnya. Sementara dunia maju dengan revolusi industri dan demokrasi, negeri ini tetap terkungkung dalam sistem lama. Namun rakyatnya tidak diam selamanya. Pada 25 April 1974, sejarah Portugal berubah selamanya. Sebuah kudeta militer tanpa kekerasan menggulingkan rezim Salazar yang telah berkuasa selama 48 tahun. Namun kali ini, tidak ada darah. Para tentara dan rakyat saling memberikan bunga anyelir merah, simbol perdamaian dan cinta. Oleh karena itu, peristiwa ini dikenang sebagai Revolusi Anyelir, Carnation Revolution. Dari revolusi ini, lahirlah demokrasi modern Portugal. Koloni-koloni terakhir di Afrika, Angola, Mozambik, dan Guinea-Bissau diberi kemerdekaan. Dan Portugal membuka diri terhadap dunia, menatap masa depan dengan harapan baru. Hari ini, Portugal adalah negara demokratis dan anggota penuh Uni Eropa. Lisbon menjadi kota modern yang memadukan masa lalu dan masa kini dengan indah. Tram kuning klasik masih berderit di jalanan curam Alfama, sementara kafe-kafe modern berdiri di tepi Sungai Tagus. Di utara, Porto dikenal sebagai kota anggur, tempat lahirnya minuman legendaris port wine. Di selatan, Algarve menjadi surga wisata dengan tebing emas, laut biru, dan desa nelayan yang damai. Di pedalaman, ladang zaitun, kebun anggur, dan biara-biara tua menanti untuk diceritakan ulang. Namun kekuatan sejati Portugal bukan hanya pada keindahan alamnya, melainkan pada semangat rakyatnya, sederhana, hangat, dan penuh rasa saudade. Saudade, kata yang sulit diterjemahkan. Sebuah rasa yang berada di antara rindu, kehilangan, dan keindahan dalam kesedihan. Inilah esensi dari jiwa Portugis. Dari kata ini lahir musik fado,
lagu rakyat Portugal yang penuh emosi dan melankolis. Biasanya dinyanyikan oleh seorang wanita bersuara serak dan penuh perasaan, diiringi petikan gitar khas Portugal yang bergetar lembut. Fado bukan hanya musik, ia adalah doa dan kenangan, tentang laut yang memisahkan, tentang cinta yang pergi, tentang masa lalu yang tak akan kembali. Mendengarnya, seakan kita menyelami hati bangsa Portugal yang telah berlayar jauh namun selalu rindu untuk pulang. Warisan Portugal tersebar di seluruh dunia. Bahasa Portugis kini dituturkan oleh lebih dari 250 juta orang, menjadi bahasa resmi di 9 negara dan 2 benua. Dari Brasil hingga Angola, dari Mozambik hingga Timor Leste, jejak budaya Portugal masih hidup. Arsitektur mereka memikat, menara Belém yang menatap samudra, biara Jeronimos dengan pahatan rumit yang menggambarkan laut, dan azulejo, ubin biru putih yang menghiasi dinding gereja, istana, bahkan rumah-rumah sederhana. Setiap pola azulejo menyimpan kisah tentang perjalanan, keyakinan, dan kehidupan. Portugal juga melahirkan karya sastra dan tokoh besar dunia, seperti Fernando Pessoa, penyair yang menulis tentang identitas, kesepian, dan kebebasan berpikir. Dunia modern mengenal Portugal sebagai negeri yang berbudaya tinggi dan progresif, namun tetap setia pada akar tradisinya. Laut selalu menjadi pusat kehidupan orang Portugal. Dari sanalah mereka memulai, dan kesanalah mereka selalu kembali. Laut memberi mereka kekayaan, tantangan, kehilangan, dan inspirasi. Kini, Portugal menatap laut dengan cara baru. Bukan lagi untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga dan menghargai. Negeri ini menjadi pelopor energi terbarukan di Eropa, memanfaatkan angin dan gelombang laut untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau. Rakyatnya hidup dengan tenang, menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Mereka percaya bahwa kebahagiaan bukan tentang kemewahan, tetapi tentang kualitas hidup, keluarga, dan waktu. Itulah mengapa Portugal kini dikenal sebagai salah satu negara dengan penduduk paling bahagia di Eropa. Dari kerajaan kecil di ujung barat Eropa, Portugal pernah mengguncang dunia. Mereka menemukan benua baru, membangun jembatan budaya lintas samudra, dan meninggalkan warisan yang hidup hingga hari ini. Namun kebesaran sejati Portugal bukanlah pada kekuasaan atau kekayaan, melainkan pada semangatnya yang tak pernah padam. Semangat untuk menjelajah, mencipta, dan mencintai dunia ini. Portugal adalah negeri yang tahu bagaimana berdamai dengan masa lalu, dan berteman dengan masa depan. Negeri yang tidak besar, tapi berjiwa besar. Negeri yang tak hanya menemukan dunia, tapi juga menemukan dirinya sendiri. Inilah Portugal, tanah di ujung barat dunia, tempat matahari terbenam dengan tenang dan dari mana dunia pernah dimulai kembali.